Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya upaya dilakukan pemerintah pusat untuk menekan secepat mungkin terhadap wabah penyakit menular corona di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melakukan kebijakan tetap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kami sudah menetapkan status darurat COVID-19. Karena apa? Karena status darurat COVID-19 ini, kita Bengkayang merupakan salah satu atensi berkaitan dengan penyebaran virus corona. Karena apa? Karena kita wilayah Kabupaten Bengkayang ini merupakan salah satu pintu gerbang perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Sementara Malaysia Timur sekarang sudah dinyatakan mereka sana tersebar COVID-19 tadi. Nah, di sisi lain, kita sebagai pintu gerbang ini, kita ini belum resmi dibuka seperti daerah-daerah Aruk, daerah Balai Karangan daerah Karangan. Jadi kita sini termasuk belum status PLBN, masih status PLB, maka di sana masih kurang peralatan untuk keluar masuknya pendatang dari Malaysia maupun yang keluar Malaysia. Nah, jadi untuk mengantisipasi ini tadi kita sudah menetapkan status darurat status darurat COVID-19 sudah kita tetapkan, dan masyarakat sudah kita himbau agar selama paling kurang 14 hari ini kita jangan dulu melakukan aktivitas. Sekolah-sekolah sudah diliburkan dan kantor-kantor pun tidak diwajibkan untuk masuk kantor, tapi kerja menghindari keramaian atau komunikasi secara massal. Nah, termasuklah juga kita hal-hal yang bersifat keramaian dah kita himbau, tempat-tempat wisata juga kita himbau untuk agar tidak melakukan terlalu terbuka. Dan apabila ada mendapatkan orang-orang yang terduga atau kita curigai berasal dari luar, khususnya berasal dari daerah pandemi atau endemi corona, kita sudah pelan-pelan kita sudah sosialisasi melalui BPBD dan kawan-kawan, termasuk dalam hal ini TNI Polri, Dinas Kesehatan, dan stakeholder terkait berkaitan dengan Forkopimda. Nah, kita akan sosialisasi terus-menerus agar status corona ini dikurangi dengan cara melakukan langkah-langkah komunikasi, menghindari keramaian, dan yang lain-lainnya. Saran dari kami, khususnya di Dinas Perhubungan, saran yang paling efektif menurut saya adalah ketika kita mengadakan posko ini pasti berada di 3 titik. Menurut hemat saya, yang pertama itu di jalur Singkawang Bengkayang, kemudian yang kedua di jalur Pontianak Bengkayang, yang ketiga Jagorababan dan Bengkayang. Kenapa posko ini sangat perlu menurut hemat saya? Kita bisa efektif menyemprot semua kendaraan yang masuk kota Bengkayang. Dengan demikian, kendaraan kita semprot, penumpangnya juga bisa kita cek berdasarkan tim medis dari kesehatan. Tentu ini menurut saran saya, kita adalah merupakan tim semua yang menangani COVID ini. Tentu menurut hemat saya juga SK ini tentu dari pemerintah Kota Bengkayang yang sangat bertanggung jawab untuk meminimalisir COVID di Kabupaten Bengkayang ini. Jadi posko sekarang ini belum efektif atau gimana? Kalau menurut hemat saya kurang efektif. Kenapa? Kita hanya sifatnya menunggu. Kita belum tentu ada pasien yang datang dengan sukarela melapor. Tapi kalau kita langsung cek di lapangan, di 3 pintu yang saya masukkan tadi, saya kira ini yang sangat efektif. Berarti untuk posko hanya di sini ya, atau tidak ada yang lain? Sementara yang kita tahu baru sementaranya hanya di sini aja. Saran saya, ya kalau bisa posko yang ada berbentuk tim ini kita bentuk 3 sampai keadaan Indonesia ini agak sudah lumayan daripada serangan COVID ini. Berarti di jalur batas kabupaten gitu ya? Iya. Untuk masuk ke Kota Bengkayang otomatis kita menunggu jangan sampai terjadi ini ada orang yang datang dengan tiba-tiba tanpa melapor. Yang kita paling takut itu kan yang orang tanpa gejala.
Itu aja yang kita takut. Oke, sip. Jamianis dan Timitis mengharapkan supaya masyarakat tetap disiplin menggunakan masker apabila keluar rumah dan tetap menjaga jarak sosial yang aman supaya tidak tertular penyakit virus corona. Agah Televisi Bengkayang, Kalimantan Barat.